Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Yang terakhir ini ya, peranan Allah Tritunggal dalam belas kasihan. Ya. Kita akan buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan ya. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Pengharapan kami akan kamu menjadi teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami ini. Ya, mari kita berdoa. Tolonglah kami, Bapa yang baik, sumber dari penghiburan, kemurahan, dan rahmat, serta belas kasihan. Dan di dalam anak-Mu kami mendapatkan pintu masuk untuk menikmati seluruh karya-Mu, dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan dalam dunia ini untuk bersama dengan Kristus, bersama dengan Engkau Bapa, menjalani kehidupan kami yang betul-betul semakin hari bukan semakin mudah, semakin sulit, dan juga di dalam batas-batas kami sebagai manusia juga kami mengalami begitu banyak hal-hal yang akan membuat kami bisa putus asa, dan khususnya seperti Rasul Paulus. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak pernah memberikan kami hati yang putus asa, tetapi hati yang terus bersambung asa. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan menikmati serta hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar ya. Tadi ada satu kalimat yang begitu jelas di dalam ayat yang pertama, terpujilah Allah. Jadi Allah ini adalah secara umum ya. Jadi Allah yang kita percaya dalam Tritunggal itu. Terus Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dikatakan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sumber dikatakan itu ya. Penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Jadi belas kasihan itu di dalam pastoral itu selalu berkaitan dengan penghiburan. Jadi belas kasihan Allah itu selalu membuat kita terhibur, orang-orang berdosa yang kembali pada Tuhan itu mendapatkan sukacita, dan orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dibuang oleh dunia dan diambil oleh Tuhan dan dijadikan kemuliaan Tuhan, itu juga sama. Jadi menghibur di dalam apa menghiburnya, itu menghibur di dalam masa-masa kesulitan, masa-masa penderitaan, dan di dalam penderitaan itulah kita melihat Allah memberikan kita satu hati yang bisa mengalahkan ini. Ya, jadi kita nggak putus asa. Walaupun dikatakan tadi, rasul-rasul itu juga manusia dan mereka mengatakan bahwa mereka berputus asa juga. Jadi kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dalam arti, kalau mereka melihat secara kesulitan pelayanan, terus kemudian halangan-halangan, rintangan, wah itu kayaknya putus asa. Tetapi di dalam Tuhan, nah, mereka tidak putus asa. Jadi ada kalimat lain bahwa kami tidak akan putus asa di dalam hidup kami. Mau disiksa, mau di apapun, itu nggak putus asa. Ya, secara daging, mereka merasakan kesulitan, sama ya. Nah, di sini kita melihat pengaturan di dalam Tritunggal. Pengaturan dalam peranan bagaimanakah Tritunggal itu berkaitan dengan
kasih dan belas kasihan itu. Nah, saudara, dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi Bapa adalah kasih, Roh Kudus adalah kasih, Kristus Yesus adalah kasih, Anak adalah kasih. Nah, ini adalah satu sifat yang merupakan jati diri Allah yang tidak bisa dilepaskan, gitu kan. Jadi kasih itu nggak peduli Bapak atau Anak atau Roh Kudus, itu kasih sama, ya sama. Peranannya juga sama dan tidak ada yang berbeda dalam kasih itu. Nah, waktu Allah berinisiatif, kemudian dia merupakan Allah yang akan mengatur, Bapak itu yang mengatur. Nah, maka di situ ada perbedaan peranan. Kenapa perbedaan peranan di dalam Tritunggal itu penting? Karena kalau kita mencampur, itu akan terjadi satu masalah yang besar. Jadi contoh, sang anak pribadi kedua menjadi manusia. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus bisa menjadi manusia, bisa seperti manusia. Nah, kita tidak diperbolehkan. Bapak juga tidak diperbolehkan dalam arti dia menjadi manusia, karena hanya anak yang menjadi manusia, disebut sebagai anak Allah kan. Jadi manusia yang dilahirkan dan juga yang dianugerahkan putra itu. Nah, pengaturan dalam Tritunggal tentang belas kasihan itu dengan jelas gambaran yang tertinggi dari Allah yang betul-betul mengayomi kita, menenteramkan kita, juga memberikan kita penghiburan adalah Allah di dalam kemurahan, kerahiman, kerahmatan, dan di dalam kasih setianya, di dalam kuasa belas kasihannya, itu mengalir dalam hidup kita dan tidak pernah berhenti. Nah, perhatikan saudara, jadi Allah itu kalau melakukan semua, Allah melakukan itu tidak sepotong, tidak cuma sebagian, dan juga tidak menyicil ya, tapi dia melakukan itu seutuhnya. Sedangkan kita sebagai anak-anak Allah melihat belas kasihan Allah itu kadang-kadang kabur gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu ini Allah mengasihi saya nggak, berbelas kasihan dengan saya nggak. Kenapa saya kok tidak mendapatkan penghiburan, pertolongan dan jalan keluar dalam hidup saya. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, kaitannya dengan kehidupan iman kita, kita dididik supaya kita berjalan dan setia, hanya setia percaya kepada Tuhan. Apapun terjadi, termasuk kondisi hati dan jiwa kita, kemanapun hati kita, perasaan kita harus tetap memegang bahwa Allah bisa dipercaya. Nah, itu yang menyelamatkan kita. Itu yang membuat kita akhirnya menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Kenapa? Karena mempercayakan dalam hal apapun seperti Ayub, walaupun dia nggak bisa ngerti, walaupun dia itu bertanya pada Tuhan, dia ingin berperkara dengan Tuhan, apapun yang terjadi, dia hanya percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu mengatur segala-galanya, dan apapun yang terjadi pada saya tidak menyatakan bahwa Allah itu tidak baik. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, ah, Allah itu jahat ya, Allah itu seperti istri Ayub mengutuki Allah gitu kan. Ayub katakan, kenapa kamu seperti itu? Kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Apa yang baik kita terima, apa yang nggak baik juga kita harus terima. Nah, di sini konsep Ayub jelas menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup yang tidak baik, itu pun secara pandangan surgawi, itu terjadi karena semua di dalam kontrol Tuhan, pengendalian Tuhan. Jadi kemurahan Allah itu tidak terbatas karena kita yang membatasi. Kemurahan Allah, belas kasihan Allah itu tidak bisa, tanda petik gitu ya, kita tolak gitu. Karena itu akan tetap mengalir. Walaupun kita nggak suka gitu kan, apalagi orang yang bermasalah gitu kan, seperti antara negara satu dengan negara lain gitu. Nah, itu mereka semuanya berperang gitu kan, terus negara ini baik, terus akhirnya menolong negara yang kalah itu kan, memberikan semuanya gitu kan. Nah, negara yang kalah itu selalu merasakan, ah, ini mesti ada maksud ini, oh ini ada imbalannya ini, oh ini ada balasannya ini. Nah, selalu seperti itu. Nah, kalau Tuhan menyatakan belas kasihan kemurahan, dia tidak memperhitungkan kamu mau balas atau enggak, kamu jadi baik atau enggak, dia nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Karena dengan kamu menerima kemurahan belas kasihan Allah, itu akan menjadikan kamu waktu menerima itu ada dua manusia, satu kambing, satu domba. Jadi kalau kita orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, itu seharusnya tidak menjadi orang yang memberontak pada Tuhan, melawan Tuhan. Karena keterlaluan. Karena kita mendapatkan belas kasihan begitu besar, kebaikan Tuhan begitu besar, kita tetap melawan Tuhan. Nah, itu artinya anak nggak tahu diri. Orang-orang yang tidak tahu budi, nggak tahu mengerti, tidak tahu terima kasih. Nah, setelah itu Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang diberi kemurahan dan menolak kemurahan Allah, itu layak untuk dibinasakan.
Mereka nggak memiliki belas kasihan dalam hidupnya, apalagi kepada orang lain, gitu kan. Nah, kita lihat bahwa pengaturan dalam peranan Tritunggal itu jelas para rasul mengerti, dan khususnya juga Tuhan Yesus juga sudah menjelaskan bahwa semua inisiatif, semua yang mengatur, semua yang mengawali segala sesuatu itu adalah dari Bapa, dan kemudian mengalirkan melalui anak. Dan aliran itu diterima dan dihidupkan itu melalui Roh Kudus. Ya, jadi gambaran puncak yang bisa kita mengerti tentang belas kasihan Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah, itu adalah kita hanya bisa melihat di dalam satu peristiwa yang tertinggi adalah salib Kristus. Gambaran hati Allah yang sangat berbelas kasihan pada kita adalah salib Kristus. Jadi kita melihat orang yang di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat, yang di sebelah kayu salib itu, dan sebelah yang tidak bertobat. Nah, kita melihat ada dua macam manusia, yang di bawah dan yang berkata untuk menyatakan supaya dia menolong dirinya, dan orang-orang yang mempercayakan pada diri dia, gitu. Nah, itu semua dibagi semuanya. Nah, orang-orang yang tidak mau mendapatkan merciful heart of Christ atau heart of God itu menjadi merciless. Jadi harusnya dia penuh dengan kemurahan, belas kasihan, dan waktu dia tolak, dia menjadi orang yang tidak berbelas kasihan, orang yang tega, orang yang kejam, orang yang apa ya? Kalau orang diomong itu biadab gitu, tidak beradab. Nah, saudara, itu adalah puncaknya adalah dia tidak menerima anugerah kemurahan, dan dia menghina kemurahan anugerah itu. Nah, ini orang-orang yang disgrace ya, jadi disgraceful, orang-orang yang sangat memuakkan Tuhan. Nah, itu nanti di akhir zaman itu dibukakan semuanya. Ya. Nah, kita manusia dalam dosa tidak layak, tidak pantas menerima anugerah Tuhan. Itu catatan yang penting sekali. Jadi kita menerima anugerah kemurahan Tuhan itu belas kasihan bukan karena kita layak, bahkan karena kita di dalam pemberontakan kita, kalau tidak ditolong oleh hati Tuhan yang baik, yang sabar dengan kita, yang memberikan kemurahannya, tidak ada keselamatan. Ya, jadi sekali lagi keselamatan itu anugerah, dan di dalam kasih Allah yang begitu besar, dia menyatakan belas kasihannya di dalam seluruh hidup kita melalui anak, dan kemudian kita nikmati dan kita bisa hidup di dalam anugerah itu, di dalam belas kasihan Allah, itu Roh Kudus yang terus mengingatkan kita. Jadi Roh Kudus itu kenapa ditanam dan tinggal dalam hati kita? Karena kita tanpa pertolongan Tuhan, kita seperti bangsa Israel. Sampai ribuan tahun pun menolak Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan anugerahnya, hak istimewanya, dan seluruh mulai dari hukum Taurat, terus kemudian hidup yang luar biasa, susu dan madu berkelimpahan, sebenarnya itu nggak membuat mereka menjadi orang-orang yang menikmati belas kasihan dan menyalurkan belas kasihan. Sebaliknya, mereka malah menggagai. Jadi menutupi orang-orang yang Tuhan ingin mendapatkan belas kasihan kepada mereka, menyalurkan kepada mereka, itu mereka kemudian hentikan. Jadi bangsa Israel, dosa terbesar bangsa Israel adalah dia tidak mau membagi kesaksian, keselamatan terangnya kepada bangsa lain. Itu yang menjadikan Tuhan Yesus harus dibunuh. Karena Tuhan Yesus membuka keselamatan bukan untuk bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa lain, dan barulah nanti bangsa Israel yang terakhir. Jadi bangsa Israel yang terdahulu akhirnya menjadi yang terakhir, gitu kan? Yang awal menjadi yang akhir. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan itu dalam ilustrasi perumpamaannya. Jadi kalau kita melihat hari Kamis, saya sudah memberitahukan bahwa dosa yang paling dibenci Tuhan itu bukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan perbuatan membunuh orang, merampok, mencuri, atau berzina, membunuh, dan lain-lain gitu ya. Ya pokoknya yang berkaitan dengan moralitas lah. Bukan. Kita tahu bahwa di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36 kita melihat bahwa dosa yang membuat kita dibinasakan oleh Tuhan itu bukan dosa-dosa umum itu, bukan, tapi kelalaian rohani. Karena kita tidak memiliki belas kasihan. Sehingga tanpa belas kasihan hati kita gampang marah. Tanpa belas kasihan kita gampang mengutuki orang. Tanpa belas kasihan kita gampang merendahkan orang. Saudara, itu kuncinya kerohanian yang tertinggi dalam kerajaan Allah, prinsip dalam kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah adalah Injil belas kasihan, Injil kemurahan, Injil kerahmatan, kerahiman, atau rahamim gitu kan. Nah, itu adalah satu pintu
untuk menguji apakah saya ini orang Kristen yang betul atau bukan, saudara, ujiannya adalah punya merciful heart nggak? Jadi kalau nggak punya, kita dipisahkan oleh Tuhan. Kambing dan domba. Kamu bisa melakukan pelayanan apapun, sehebat apapun, bisa melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun, seumpama gitu kan, bisa membangkit orang mati, dan juga bisa melakukan pengorbanan sampai memberikan dirimu. Tapi kalau kamu tanpa kasih, tanpa kamu menyalurkan kasih, belas kasihan Tuhan, dalam Matius 22:37, kasih sesama itu merupakan wujud daripada kasih Allah yang sepenuh hati segenap hati. Tapi kalau tidak ada kasih pada sesama, ya kamu tidak memiliki kasih Allah yang abadi itu. Nah, saudara, ini semua berkaitan. Jadi kalau kita lihat, semakin kita menolak dan berkat itu semakin mencurah kepada kita, berlimpah kepada kita, dan kita semakin tidak mau membagikan itu, tidak mau membagikan belas kasihan itu, saudara, kita menjadi orang yang sangat dibenci Tuhan. Dan pada akhir zaman, Tuhan mengetes itu semua dengan mengatakan, kenapa waktu aku lapar, haus, aku di dalam orang asing, di dalam perjalanan sebagai orang asing, aku di dalam penjara, aku di dalam kesulitan, ketelanjangan, di manakah kamu? Nah, sore itu adalah ujian di dalam bagaimana saya berempati, saya merasakan compassion, belas kasihan, dan saya harus memiliki kemurahan Allah untuk melaksanakan itu. Jadi kalau kita lihat di dalam gereja Tuhan yang besar gitu kan, atau gereja-gereja Tuhan, saudara, ukuran Tuhan mengukur gereja yang sehat, gereja yang benar, gereja yang betul-betul berdasarkan firman Tuhan, itu ukurannya adalah belas kasihan, saudara. Ya, kita sudah membaca Matius pasal 9 gitu kan, dari beberapa bagian sampai pasal 12, dikatakan bahwa inti dari seluruh pelayanan kita, persembahan kita, penyembahan kita adalah belas kasihan, saudara. Allah mengendaki, Bapak mengendaki belas kasihan. Bukan persembahan, bukan pelayanan, bukan ritual-ritual yang kita lakukan. Dan termasuk Tuhan Yesus mengatakan, celakalah engkau, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam, orang Lewi semuanya, dan rohaniawan semuanya. Engkau mengajar, engkau melakukan semua apa yang kamu lakukan secara ritual, tetapi engkau tidak memiliki belas kasihan. Engkau memberi beban-beban yang banyak kepada orang-orang jemaatmu, engkau sendiri tidak menyentuhnya. Nah, contohnya apa? Orang Samaria baik hati, Imam Lewi, kemudian seorang imam dan seorang Lewi datang, mereka tidak mau menyentuhnya, tidak mau menolongnya. Tapi orang lain disuruh melakukan itu. Jadi ini adalah satu peringatan dari Tuhan Yesus, kamu dengarkan pengajaran mereka, tapi jangan melihat tingkah laku mereka. Saudara, ini kadang-kadang sulit sekali. Kenapa? Karena kita seolah-olah menerima satu hidup dalam kemunafikan, gitu kan? Oh, ini nggak bisa jalin, tapi kita suruh dengar. Ya karena yang diomongkan firman Tuhan. Jadi dia waktu ngomong firman Tuhan, itu firman Tuhan. Waktu dia menjalankan di dalam kemunafikan, itu salah dia. Jadi jangan ikut dalam dosanya. Tapi firman Tuhan diberitakan, ya kamu dengar. Jadi saudara harus bisa bedakan itu. Oh, ini benar ini. Jadi, oh, dia tinggal lakunya salah. Ya udah, nanti dia dihakimi Tuhan. Dia sendiri yang berperkara dengan Tuhan. Nah, saudara, itu semua ada dinamakan disiplin gereja. Ya, kita diberi Tuhan untuk mengatur dan disiplin gereja di situ. Oke. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 23, perhatikan baik-baik, orang-orang yang tidak berbelas kasihan, orang-orang yang tidak pernah memiliki bahagia adalah saudara, orang lain yang melakukan, orang lain yang melayani, dia mendapatkan kehormatannya. Orang lain yang taat, dia mendapatkan kesanjungannya, pujiannya. Jadi satu kehormatan itu dia terima. Padahal yang melakukan itu kan semuanya. Kalau kita berperang, menang perang gitu kan. Yang dipuji siapa? Raja. Oh, Raja Daud luar biasa. Padahal yang perang itu siapa? Seluruh pasukannya. Jadi bukan Daud aja, tetapi yang mendapatkan kehormatan apa? Ya Daud. Jadi saudara ngerti maksudnya, orang-orang yang mendapatkan kehormatan, kemuliaan karena orang lain mengerjakan tanpa belas kasihan, kerendahan hati, itu akan memperburuk dan menghancurkan seluruh hidup dia. Ya. Jadi di dalam Matius 23:23, coba kita baca ya supaya kita tahu jelas sekali. 23:23 dikatakan di sini, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik.
Sebab persepuluhan dari Selasih, Adas Manis dan Jintan, kamu bayar. Jadi kamu bayar itu persepuluhan. Persembahan kamu bayar. Terus pelayananmu kamu lakukan semuanya. Dikatakan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, nah yang terpenting dalam hukum, kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu adalah inti hukum Taurat. Taurat itu hukum disebut Torah. Dan keadilan itu apa? Chesed. Terus kemudian kemurahan itu apa? Belas kasihan itu apa? Itu dikatakan rahimim, rahim, ya, kemurahan. Dan kesetiaan itu apa? Dikatakan kesetiaan adalah emet. Jadi chesed, rahim, dan emet. Ketiga itu pilar dari seluruh inti dari hukum Taurat. Dan itu adalah Kristus. Chesed itu Kristus, rahmat itu Kristus, emet itu Kristus. Karena dia yang menyempurnakan semuanya. Nah, saudara, dikatakan bahwa kenapa kamu bisa melakukan banyak memberikan beban, tetapi kamu tidak pernah memperingan. Kamu membuat orang itu mati di dalam dosanya. Dan dikatakan di sini yang lebih lebih kejam lagi, dikatakan bahwa mereka itu menjadikan ya orang itu lebih jahat dari dia, lebih tidak berbelas kasihan. Jadi seorang imam tidak berbelas kasihan, dia didik orang. Nah, orang itu lebih nggak berbelas kasihan. Dia lebih memajaki orang, dia lebih menekan orang. Nah, seperti itu. Jadi karena contohnya seperti ini, maka dia mengalirkan 2 kali lipat dosanya. Dampaknya itu. Dan ini Tuhan marah sekali. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, bukan perbaikilah, berubahlah. Enggak, sudah tidak ada itu. Tuhan mengatakan, celakalah, sudah berhenti. Tidak ada pengampunan dari Tuhan. Tidak ada masa lagi kesabaran Tuhan. Tuhan mengatakan, celakalah, wah, saudara, itu berhenti. Di kitab Wahyu juga ada 7 kali celaka. Celaka, celaka. Itu kitab Wahyu juga 7 kali. Nah, saudara, nanti dalam kitab Wahyu kita pelajari lagi tentang celaka ini. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Dan Allah sudah menutup untuk orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Allah tidak akan berbelas kasihan. Karena belas kasihan Allah sudah dicurahkan dengan sempurna. Dia menolak dan hatinya tertutup. Maka Tuhan memberikan hati yang tidak berbelas kasihan. Jadi hati yang tidak berbelas kasihan bertemu dengan hati yang tidak berbelas kasihan dari Tuhan. Nah, saudara perhatikan, hati yang tidak berbelas kasihan manusia dan hati tidak berbelas kasihan dari Tuhan berasal dari apa? Hati yang penuh belas kasihan. Jadi Tuhan memberikan belas kasihan dulu, baru kamu tolak, Tuhan tarik belas kasihannya, dan Tuhan tidak memberikan belas kasihannya, dan Tuhan memberikan kamu adalah murkanya. Kenapa? Karena kamu tidak berbelas kasihan. Kenapa tidak berbelas kasihan? Saudara, kita lihat dosanya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini apa? Saudara, dosanya adalah dia melakukan kehidupan yang berwajah dua. Jadi seolah-olah dia itu begitu baik dan tidak pernah mengakui dosanya, tidak pernah datang dan tidak pernah rendah hati, dan dia selalu tinggi hati, mengagungkan dirinya, dan selalu kalau dalam doa-doa mereka di perempatan-perempatan, mereka berdoa dengan bangganya mereka seorang hamba Tuhan, seorang imam besar gitu kan, seorang Lewi. Nah, mereka berdoa itu dengan mengagungkan kemuliaan Allah kepada dirinya, dan dengan menyanjung dirinya itu, dia kemudian merendahkan orang. Kami tidak seperti pemungut cukai, kami tidak seperti perempuan berzina, kami tidak seperti pencuri, dan itu semua disebut orang di sekelilingnya, orang-orang yang sampah masyarakat disebut, dan mereka mengatakan kami tidak seperti mereka. Jadi rohani mereka itu sangat tinggi. Nah, ini adalah benih-benih menyatakan bahwa orang-orang yang tidak berbelas kasihan itu orang seperti ini. Nah, saudara, saya harapkan saudara tidak masuk di dalam dosa ini. Kenapa? Semakin kita diberkati, semakin kita tidak menyatakan kemurahan Allah. Saudara tahu, saudara sedang memperkeras hati dan tidak punya hati yang berbelas kasihan. Itu berkaitan sekali. Fir'aun tidak punya belas kasihan. Tuhan kasih belas kasihan. Tuhan peringati semuanya. Tapi dia ingat sebentar, sadar sebentar, balik lagi, sadar sebentar, balik lagi, sampai 10 kali. Dan Tuhan kemudian binasakan Fir'aun dan seluruh tentara Mesir. Saudara, dengan apa? Karena mereka tidak berbelas kasihan.
Kenapa tidak berbelas kasihan? Karena itu adalah haknya orang Israel untuk keluar. Dia bangsa bukan bangsa Mesir. Dia keluar, itu adalah hak mereka. Tapi Fir'aun nggak mau, bangsa Mesir nggak mau. Mereka ingin memperbudak terus bangsa Israel. Kan enak, kamu melayani saya, kan enak, kamu yang kemudian saya atur, saya menjadi bosmu gitu kan. Nah, sore ini adalah orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Orang bergaya bosman, bergaya majikan, bergaya one man show. Sore itu adalah bibit-bibit kita akan menyatakan hati yang tidak berbelas kasihan. Nah, surat ini dengar Bapak ya. Jadi dalam pelayanan, kalau kita lihat yang ditinggikan siapa dan dia menikmatinya, jangan kaget kalau kita lihat, oh pendeta ini kan pendeta luar biasa, bisa khotbah luar biasa, terus dia bisa dipakai tuh orang teologianya luar biasa. Tiba-tiba di surga, secara kita nggak tahu, Tuhan mengatakan apa? Hai kamu, hamba yang tidak setia, kamu tidak aku kenal, silakan pergi. Wah, kita kaget, kenapa? Oh, ini pendeta hebat ini, pendeta orang-orang dari reform ini orang-orang puritan ini. Kenapa ditolak Tuhan? Saudara, karena tidak berbelas kasihan. Kok bisa, Pak? Karena dia tidak mendidik jemaatnya yang ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang. Tidak mendidik jemaatnya berbelas kasihan. Saudara, yang menjadi bertanggung jawab, yang menjadi orang yang akan berhadapan dengan Tuhan, saudara, itu pendeta. Saudara. Jadi kenapa kita kalau mendapatkan khotbah tentang belas kasihan, kita kadang-kadang tersinggung gitu kan? Aduh, hati saya tersinggung ini. Kenapa? Wah, ini saya nggak punya belas kasihan, saya kurang kurang memperhatikan pekerjaan Tuhan, kurang memperhatikan orang-orang di sebelah saya. Saudara jangan nyalakan khotbahnya. Saudara itu adalah peringatan. Saudara sedang menuju kematian, menuju kebinasaan, menuju neraka. Ya, di situ menuju kepada neraka. Saudara kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang kemudian mengatakan, loh Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau. Aku puluhan tahun Tuhan, aku sudah menjadi pendeta, aku sudah menjadi pengurus, aku sudah melayani sekolah minggu, dan banyak alasan yang lain. Dan aku melakukan mujizat Tuhan, aku bernubuat Tuhan, aku mati bagimu Tuhan, dan aku hidupku kuserahkan padamu. Iya, tapi kalau kamu nggak punya belas kasihan, setelah Tuhan mengatakan apa? Kamu kambing, kamu bukan domba. Kamu ilalang, kamu bukan gandum. Kamu gadis bodoh, bukan gadis bijaksana. Wah, saudara, waktu saya mempelajari ini, dosa yang kita lakukan itu bukan dosa yang dilihat orang luar biasa. Bukan, saudara. Dosa apa dosa itu? Tidak berbelas kasihan. Itu tempat kita di neraka, saudara. Tidak bisa bersabar, tidak bisa mengasihi orang, tidak bisa mengampuni orang, tidak bisa mendoakan musuh kita, tidak bisa memberkati musuh kita. Saudara, itu artinya saudara tidak punya kasih, tidak punya belas kasihan. Sepanjang kita bisa mengampuni orang, bisa membantu orang dengan belas kasihan tanpa balasan, tanpa mengingat lagi, dan betul-betul dari ketulusan, dan kita membantunya, itu betul-betul membantu, saudara. Itu betul-betul, saudara, anak-anak kerajaan surga. Saya paling benci dengan papa saya, itu tentang belas kasihan, saudara. Kenapa? Karena saya sebagai anak yang ikut kerja, ikut semuanya, saya nggak terima juga saudara saya yang lain. Kenapa? Papa saya ngasih kepada pendeta, ngasih uang, ngasih motor, ngasih membelikan sebidang tanah gitu kan untuk pelayanan atau mengontrakkan rumah orang. Saudara, kadang saya pikir kok enak ya, kok mereka itu enak, sedangkan kami di sini yang kerja seperti ini, wah, saya nggak pernah nikmati seperti itu. Kemurahan bapak saya gitu kan. Saudara, dalam arti kedudukan dan semuanya, itu memang nggak menikmatinya dalam arti seperti orang-orang yang dalam kesusahan, kesengsaraan, penderitaan. Masalahnya adalah, kan saya tidak dalam kesengsaraan, saya tidak dalam penderitaan, saya tidak dalam pelayanan yang membutuhkan sepeda motor, dan lain-lain sebagainya, sedangkan mereka membutuhkan. Terus, papa saya bermurah hati kepada mereka. Yang sakit hati siapa? Bermurah hati menjadikan sakit hati, so. Yang terluka siapa? Oh, kami. Kenapa? Waduh, kami kan di dalam ini. Akhirnya kita menuntut apa? Menuntut ya paling tidak ya sekolah pakai motor gitu, kasih motor dong gitu kan. Sekarang udah kerja. Papa saya nggak bisa, kamu kerja dulu dan dari uangmu itu kamu kumpulkan beli sendiri katanya. Nah, saudara, kenapa kepada anak yang dikasih dia begitu mendidik luar biasa, sedangkan murah hati dia kepada orang lain itu tanpa belas kasihan.
tanpa imbalan, tanpa balasan, bukan tanpa belas kasihan. Dia memberikan belas kasihan tanpa apapun yang diharapkan dan dia tulus. Sedangkan pada anaknya dia didik dan dia kemudian beritahu semuanya. Saudara, karena kenapa? Posisinya berbeda, kondisinya berbeda. Karena kita mewarisi harta orang tua kita, sedangkan mereka tidak. Dan itu semua beda. Nah, di sini kita melihat bagaimana ke Bapak sumber belas kasihan, dia menyatakan, mengalirkan melalui anak. Jadi anak itu adalah menjadi saluran, jalan yang akan menyatakan kebenaran, menyatakan kehidupan, menyatakan kasih Allah. Itu anaknya. Di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-8, ya kita lihat Mika pasal 7 ayat ke-8, saya bacakan ya. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Saudara perhatikan, jadi Tuhan itu tidak pernah membuat kita dibiarkan gitu. Terus ayat yang ke-18 dikatakan di sini dengan jelas, siapakah Allah yang seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada belas kasihan, kasih setia, keadilan. Saudara, ini adalah Tuhan. Jadi kita berada dalam titik terendah, dan disitulah orang-orang dalam titik terendah itu adalah saudaraku. Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 25, ya, itulah saudaraku, itulah orang-orang yang menjadi saudara kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan saudaraku itu adalah saudaraku dalam arti mereka yang sedang dalam pelayanan, dalam kesulitan, tidak bisa melakukan ini dan ini. Dan kita tahu kita berdiam, saudara, itu dosa kita. Kenapa kita berdiam? Karena kita diberkati Tuhan luar biasa. Dan Tuhan akan ada waktunya, waktu kita menerima sumber kelimpahan itu, Tuhan stop semua. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau berbelas kasihan lagi, dan dia stop untuk menghajar kita, supaya kita tahu diri, dan waktu kita sudah menghentikan belas kasihan, saudara, berkat Tuhan itu juga akan berhenti semuanya. Dan kita akan terpuruk, dan kita akan dalam hidup, kita nggak kembali pada Tuhan. Kemudian kita menjadi keras hati, dan kita dibinasakan Tuhan. Wah, ini satu satu dosa yang saya pikir sangat sepele, saudara. Tidak mau membagi berkat, tidak mau berbelas kasihan. Saudara, hukuman saudara yang tidak melakukan itu masuk neraka loh. Waduh, ini kalau kita pikir dan kita ujikan dalam gereja-gereja Tuhan, kepada para pemimpin gereja, saudara, kita terbiasa untuk apa? Kita terbiasa menikmati kemurahan, menerima berkat, menerima persembahan, menerima kebaikan orang gitu. Dan kita nggak pernah menyalurkan setara sebanding dengan apa? Harapan kita ditolong orang dengan kita menolong orang. Tuhan mengajar kita berbahagia jika kita lebih memberi banyak daripada menerima. Itu hati berbelas kasihan. Jadi kalau kita nggak bisa, kita menahan, saudara, jangan salahkan Tuhan jika dalam titik akhir hidup kita, Tuhan tidak memberikan berkatnya, dan Tuhan tidak memberikan semua apa yang kita inginkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Selalu orang-orang yang menghentikan, menggagai jalan keselamatan, kemurahan Tuhan, saudara, itu akan dihentikan Tuhan semua. Dan sampai akhirnya menghadap penghakiman Tuhan, dan mereka memamerkan, oh Tuhan, ini kan aku, ini kan anakmu, hambamu. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau, aku tidak tahu engkau. Enyalah engkau. Dan Tuhan buang mereka ke dalam dapur api neraka. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa kita ini adalah Kristus. Artinya bukan saya adalah Kristus, bukan, saudara. Kristus bukan bagian hidup kita. Bukan cuma menyertai kita, bukan cuma membimbing kita. Kita adalah hidup dalam Kristus. Hidupku adalah Kristus. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara, ini perkataan ini begitu dalam, begitu mengubahkan seluruh konsep kita. Jadi kita ini bukan hidup untuk diri kita lagi. Kita hidup untuk belas kasihan Tuhan. Jadi selagi kita bisa memberikan apa yang Tuhan percayakan pada kita, walaupun kita kekurangan sekalipun, saudara memberikan roti seperti janda itu, saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat berbelas kasihan, dan Tuhan menyatakan hidup kekal di dalam diri kita.
Dengan apa? Membagikan sepotong roti itu kepada Elia, saudara, janda ini mendapatkan hidup kekal. Nggak sebanding. Belas kasihan kita yang kita nyatakan pada orang lain, itu menyatakan hidup kekal kita. Kalau itu kita hentikan, Tuhan katakan apa? Kamu menerima hidup kecelakaan. Saya berkali-kali merenungkan ini dalam perjalanan hidup saya gitu ya. Saya berkali-kali melihat orang-orang penuh belas kasihan itu sangat beda. Dan banyak orang yang, ini contoh ini ya, orang yang berkaitan dengan dalam perjalanan misi gitu ya. Saya beberapa gereja kan bagian misi saya yang pegang. Ada orang-orang yang memberikan di dalam misi itu kemudian menghentikan memberikan kepada misi. Kenapa, saudara? Waktu dia memberikan, wah Pak, nggak ada hasilnya. Jemaahnya cuma ya sedikit sekali. Buat apa kita ke sana? Buat apa kita melakukan itu ke sana? Nah, saudara, semua diukur dengan apa? Dengan uang. Saudara harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita mengukur semua dengan uang, kita akan kehilangan belas kasihan Tuhan, dan itu menjadi celaka kita. Ini bukan urusan kamu ngurusi soal uang, soal apa. Ini urusannya, apakah kamu berbelas kasihan nggak? Membantu nggak pelayanan itu? Tapi kamu menyatakan, oh nggak bisa ini. Apa kamu bantu? Kamu menyalurkan belas kasihan? Enggak. Tapi kamu menyatakan, oh, ini pelayanan kami. Oh, ini tempat kami. Saya pernah melihat seorang pendeta memamerkan banyak cabangnya, misi-misinya itu. Oh, kami membiayai hamba Tuhan. Ada 70 hamba Tuhan misi, penginjil yang kami biayai. Tapi dia nggak pernah menyentuh pelayanan itu, dan dia tidak pernah memberikan yang dipercaya kepada Tuhan, memberikan itu untuk Tuhan. Bahkan dia tidak pernah memberikan 1 sen pun persembahan kepada misi. Tapi dia bangga di depan jemaat orang, dan dia membanggakan. Terus saya tanya, kenapa kamu lihat terus kamu tertawain pendetamu sendiri? Wah, Pak, Bapak tahu nggak? Dia tuh nggak pernah ngasih ke misi sama sekali. Tapi dia bangga dengan misi gereja kita. Loh, ya kan dia pendetanya. Ya betul, Pak. Tapi dia nggak punya hati. Nah, saudara, orang seperti inilah, itu orang mendapatkan celakalah kamu. Kamu bukan hamba yang setia. Kamu hamba yang tidak setia. Wah, saudara, kalau kita berurusan dengan Tuhan, itu bukan urusan orang lain, saudara. Bukan urusan soal uang. Itu urusan soal hati kita dengan hati Tuhan. Kristus adalah hidupku. Hidupku adalah Kristus. Titik, saudara. Kristus bukan bagian hidup saya. Bukan menyertai saya saja. Tapi Kristus adalah saya. Diri saya adalah, hidup saya adalah Kristus. Saudara, ini adalah satu kasih yang tuntas, total, menyeluruh, sempurna, kalau kita mengerti hidupku adalah Kristus. Dan tidak ada yang lain. Ya, oke, kita berdoa di dalam nama Tuhan ya.